Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadratin nabiyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وعلى من هو السلف الصالح وعلى كل نية صالحة سلم قصدنا يا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Sedaya keluarga ingkang taksih sugeng tansah binaringan sehat walafiat zahiran wa batinan, istiqamah bil ibadah putra wayah dados dzurriatan thayyibah minas shalihin was shalihat faizin faizat dunya baca akhirat tansah binaringan rezeki ingkang halal kathah lan barokah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ingkang taksih gerah muga enggal pinaringan sehat, ingkang sampun kapundhut muga tansah pinaringan maghfirah lan rahmat minallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi darja syafa'atuhum li kulli awlim minal awali muqaddahi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana Ma'amdah wasi'al karah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin rijalan muslimin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billah. Warahmatullahi hadirin rahimakumullah. Ibu-ibu ingkang kula hormati, monggo sareng-sareng nambah syukur dhateng Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun monggo kita renung jauhipun bae musannaf tentang tidak mungkin Allah itu terhijab oleh sesuatu. Di Gusti Allah cara kula jenengan ngarani gak kepethuk niku ndak mungkin karena ketutupan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru kaya apa tinamu akal. Apa ayah jubah yen to ngaling-aling Gusti Allah. Apa saeun suci-suci wa huwa sedangkan Gusti Allah iku alladzi zat azhara kang ngelahiraken kang mawujudaken kulla saein ing saben-saben suci-suci. Ya apa Gusti Allah kok iso ketutupan sesuatu? Sedangkan Allah itu yang mendohirkan, menjadikan sesuatu ini dohir, sesuatu ini jelas. Ya Allah itu
mosok sing gawe barang sing jelasne barang terus barange mau nutupi sing jelasne, enggak mungkin. Iki istilahnya menjawab, kadang-kadang kita menganggap bahwa Allah kenapa kita enggak ketemu karena terhijab, ketutupan sesuatu. Nah, ini dijawab. Mana bisa Allah itu ketutupan sesuatu, sedangkan Allah itu yang membuat sesuatu itu menjadi ada, menjadi jelas. Nah kok ora ketok piye ya engko sik. Tunggu mawon jawabannya. Wa kaifa yutasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Pertanyaan malih, ya apa tinemu akal apa ayah jubahu yen to nutupi ing Gusti Allah apa syai'un suci-suci wa huwa sedangkan Gusti Allah iku alladzi dhahara kang pertelo bi kulli syai'in kelawan suci-suci. Ya apa Gusti Allah ketutupan sesuatu, sedangkan Allah itu yang jelas dengan adanya segala sesuatu ini. Sesuatu yang ada itu membuat jelas terhadap wujudnya Allah. Bagi yang berpikir, tapi bagi yang berpikir, Allah itu bisa jelas, artinya bisa jelas dengan wujudnya sesuatu. Sesuatu ini sendiri, makhluk-makhluk ini cara iso ngomong nuduh nih bahwa Allah itu maha ada, maha jelas. Sampai ini diterusnya aturan. Kejelasan Allah itu sehingga bisa menghapuskan atau menghanguskan kewujudannya sesuatu. Saking nampaknya Allah itu sangat jelas, maka sesuatu itu bisa menjadi tidak terlihat. Ini posisinya Gusti Allah. Allah itu sifatnya kan memang az-zahir yo al-batin. Yo zahir yo batin. Zahir niku jelas, batin itu samar. Wa waladzi dhahara fi alami syahadah. Allah niku bisa dilihat di dalam alam syahadah, ngalam sing tiningalan dalam pengertian semua alam yang ada. Alam itu sesuatu yang selain Allah itu menyaksikan atas wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak mungkin membuat Allah itu tertutup, karena alam ini sendiri menunjukkan atas jelasnya Gusti Allah. Pokoknya diulang nih awake dhewe cara memahami ini. Sesuatu yang membuat jelas kepada sesuatu yang lain, nggak mungkin sesuatu yang lain itu menjadi tidak jelas atau ketutupan dengan sesuatu yang membuat jelas itu sendiri. Sepenake omong ngono Gusti Allah ki sakjane zahir, cuma kula jenengan gong kepethuk ngono ae. Lah kepethuk nyapa? Lah soalé atine saya kebek dhuwit. Atine saya kebek materi. Jadi gambar-gambar materi ini menyelimuti hatine kula jenengan, gambar-gambar donya niki memenuhi kaca hati kita sekalian, sehingga tidak bisa memantulkan cahaya sehingga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan malih alasannya.
kaifa yutasawwaru ayah juba usaiun wa waladi dhahara fi kulli syai'in. Kaya apa tinemu yen to sesuatu iku nutupi Gusti Allah? Enggak mungkin tinemu sesuatu itu nutupi Allah, sedangkan Allah itu jelas di dalam segala sesuatu. Setiap sesuatu itu sebenarnya kita bisa melihat di sini ada Allah. Kok sesuatu itu menutupi Allah, kan nggak mungkin. Wong di dalam setiap sesuatu itu sebenarnya ada Allah. Artinya ada Allah, ada sifat kodrat irodahnya Allah yang nyambung dengan sesuatu. Yo coba arani kok terus Gusti Allah ning gone OT-OT ngono ya ora oleh. Artinya wujudnya OT-OT. Wujudnya sesuatu itu adalah karena terpancari oleh sifat kodrat dan irodah Gusti Allah. Kita harus bisa melihat seperti itu. Tidak mungkin sesuatu itu wujud dengan sendirinya. Jadi kapan ono barang, mesti ono barang sing mewujud, mesti di situ ada tangan-tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan-tangan Allah artinya sifat kodrat dan irodai Gusti Allah, dan lain-lain sifat-sifat yang lain mesti diketahui Allah, mesti diciptakan oleh Allah, mesti dikehendaki oleh Allah. Kita harus bisa mengatakan di dalam hati kita bahwa tidak ada sesuatu yang wujud dengan sendirinya. Dengan sendirinya itu berarti kan nggak campur tangan dengan yang lain. Nggak mungkin sesuatu seperti itu, nggak mungkin wujud dengan sendirinya. Nyatane sebelum wujud sesuatu itu kan tidak ada. Jadi wujudnya sesuatu katakanlah alam semesta, atau juga termasuk kula panjenengan ini, wujudnya itu sesuatu yang baru. Karena sebelumnya wujud itu dalam kondisi tidak ada. Wujudnya kula panjenengan ini didisi dengan sifat tidak ada. Jadi enek karo gak enek dhisik endi? Enek karo gak enek dhisik endi? Dhisik ora enek. Lah terus kok enek? Nah, ini berarti menghilangkan sifat tidak adanya hilang, kemudian wujudlah sifat ada. Nah, sifat ada ini tidak bisa ada dengan sendirinya. Masa enek jajan geledak kok moro-moro, iki mung enek karepe dhewe. Ya pasti ada yang goreng, ada yang masak, pasti. Karena asalnya tidak ada, kok kemudian ada, itu artinya ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu tidak mungkin dialing-alingi karo yang diciptakan. Gak mungkin ditutupi dengan sesuatu yang diciptakan. Jadi Allah itu maha zahir. Karena bagi orang al-arif, orang yang berpikir, orang yang merenung, setiap melihat sesuatu pasti muncul di dalam hatinya ingatan terhadap Allah, bahwa adanya sesuatu itu adalah karena dikehendaki dan memang diciptakan oleh Allah. Wis jenengan iso kapan delok barang terus kelingan Allah, wi maknane jenengan ya rada petuk karo Gusti Allah. Wis iso ketemu sithik-sithik karo Gusti Allah. Pertanyaannya jenengan kira-kira pamane pas katakanlah mangan dahar OT-OT ini kelingan Gusti Allah apa gak? Wis enak wis lali Gusti Allah. Bismillah hilang. Bismillah wis minggir. Jadi ketok OT-OT ini gak ketok Gusti
Allah. Bukan berarti ote-ote ngaling-ngalingi Gusti Allah nyenatimu sing sik goblok. Artinya awake dhewe sing sik katakanlah sik kotor begitu. Jadi hanya terbatas memandang benda sementara lupa kepada yang menciptakan benda itu. Nah, kita dilatih agar setiap melihat sesuatu itu jangan terbatas berhenti di dalam penglihatan terhadap sesuatu niku, tapi so berpikir bahwa sesuatu yang ada ini khaliqu kulli syai'in, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Makanya tengene Quran niku jenengan sederhana banget Gusti Allah niku lek ngajak mengarahkan kula jenengan agar kita niki ngerti karo Gusti Allah niku kongkon mikir panganan. Dalam arti mikir panganan niku prosesnya panganan. Ora kok mikir panganan golek panganan enggak. Wal yanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa وأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Tidaklah manusia berpikir tentang makanan. Kita makan sesuap nasi, kita ingat nikmat Allah, hujan, air yang menyebabkan tumbuhnya segala tumbuhan. Anna sakoknal ardo syakko, Gusti Allah memecah bumi yang berlapis-lapis, dipecah oleh Gusti Allah, terus tukulan yang bermanfaat. Anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqan. Salah maca. Dimulai dari Allah turunkan hujan, Allah kemudian memecahkan bumi, artinya bumi pecah iki meledak. Tukule sesuatu niku rak meledak to niki bahasa Arabe. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Atase tunas dari setiap biji-bijian itu kan sangat lemah, sangat kecil, sangat ya lembut lah. Mosok iso nerobos tutup lapisan-lapisan bumi yang menutupi dia. Wi ora tukul karepe dhewe. Tetapi oleh Allah bumi ini dipecahkan sehingga tumbuhnya tunas-tunas apa saja niki dengan begitu mudah. Itu pun juga karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi roh tukul-tukulan niku iso muni subhanallah iki tukul iki sebab sing nukulne Gusti Allah. Karepe ngoten kula jenengan dicedhekne karo Gusti Allah melalui melihat sesuatu. Kita dikenalkan kepada Allah dengan cara memikir sesuatu. Sehingga dikatakan Allah itu ada di dalam segala sesuatu. Dalam arti sifat kodrat iradai Gusti Allah nyantol ning gone sesuatu yang ada. Tapi yo muncul eling niki wangel. Ngerti tapi metune kelingan. Kapan awake dhewe ngombe banyu terus kelingan Allah ini yang menciptakan air, Allah yang membuat air itu segar, tawar dan seterusnya. Ini Allah niku munculnya rasa seperti itu agak bagaimana gitu loh. Bahkan kita ini cenderung enggak pati menghormati nikmate Gusti Allah. Nyuwun sewu. Jenengan rata-rata lek ngombe niku nganggo tangan tengen apa tangan kiwa. Ayo cara spontan ngono model iki rada gaya. Pemane saiki model di suduk kuwi. Aqua dipegang tangan kiri,
ditancepin sedotan tangan ngono ki sempat gak mindah gelas aqua ke tangan sempat mboten. Alah gombal langsung tes ubak pleng urene alhamdulillah. Sing ora ngono sing ngono kuwi tapi ya kelakuane ra ngono kuwi. Wis gak kelingan karo sing gawe banyu, wis gak menghargai karo sing menciptakan banyu. Carane ngombe ora kaya carane sing diajarne Kanjeng Nabi. Ngombe mangan karo tangan kiwa kan carane setan. Tapi enak. Yen setan iki golongan enak-enak. Kelakuane setan iki nglakoni mane enak, tangan kiwane ya mane gagah. Kalau gedang dioncei terus didahar kira-kira dipindah tangan tengen apa gak? Dipindah tangan tengen mboten. Lha iki sampean arek ada pekerjaan nyenengne Kanjeng Nabi apa nyenengne setan. Perkara ngombe ini ada dua kesenangan yang kalau kita salah akan jadi umat yang tidak benar. Perkara ngombe, perkara dahar niki iso dadi sebuah peristiwa yang membawa kita menjadi orang yang baik atau sebaliknya. Kapan awake dhewe kulino nganggo tangan tengen berarti itu seneng dateng sunahe Kanjeng Nabi. Kapan awake dhewe nganggo tangan kiwa berarti seneng karo sunahe iblis. Terus sing nyafaati jenengan suwe kuwi iblis apa setan? Iblis apa setan? Iblis apa Kanjeng Nabi? Lah kok sing mbok senenge setan. Lah ngono kuwi nek gak diunek ning ngene iki ya gak kelingan. Jadi masalahnya sudah maklum cuma lali ngono lho. Cuma ngene niki jenenge wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita belajar menjadi orang yang seakan-akan makrifat walaupun ini enggak bisa dibuat konsumsi perkataan di mana-mana, cuman dalam rasa. Jadi niki ilmu yang tidak hanya dikatakan tapi dirasakan. Namanya zauqiyah, sebangsa rasa. Rasa itu dalam hati. Kita merasa ketika melihat sesuatu, subhanallah ini ciptaan Allah, betapa Allah Maha Kuasa. Ini rasa. Dengan melihat sesuatu kita ingat kepada Allah, artinya kita berarti ketemu dengan Allah sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Karena setiap yang ada ini menunjukkan atas kekuasaan Allah. Likulli shay'in dalilun. Sesuatu ini menunjukkan atas kekuasaan Gusti Allah. Jadi Allah niku benar-benar Maha Kuasa karena yang ada ini seperti ini. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Karena ini merupakan suatu ciptaan Gusti Allah. Mungkin jane ya wis ngerti, ya wis paham, tapi munculin ning rasa niku sing perlu dikulinakne, perlu digali oleh kita sendiri. Ya lumayan lah pas ngene iki ya rada krasa. Rada eling lah begitu. Rada eling. Nek pas gak ngene ya lali. Makanya nek bolak-balik ngene berarti akeh eling. Ngene piye? Semakin dalam ya Bapak untuk bagaimana melihat Allah itu seperti bagaimana ini niki semakin dalam karena memang kemampuan seseorang di dalam menemukan Allah, di dalam memahami Allah niki ya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas keilmuan yang ada pada dirinya. Enek sing melihat Allah bersama dengan adanya sesuatu. Ada yang melihat Allah sebelum melihat sesuatu. Jadi ada orang yang posisinya itu
melihat Allah lebih dulu, baru sadar bahwa di sekeliling mereka itu ada sesuatu yang selain Allah, yaitu makhluk-makhluknya Allah. Ini artinya orang yang di dalam posisi makom fana. Jadi tidak melihat siapa-siapa, melainkan hanya melihat Allah. Nah, kemudian dalam kondisi agak sadar baru bisa melihat, oh tiba nenek langit, oh tiba nenek bumi. Itu ketemu kebelakangan ketika dia masuk tenggelam dalam dunia atau dalam lautan bahrul tauhid, lautan tauhid niki sing ketok Gur Gusti Allah dalam pandangan hatinya, sehingga tidak bisa melihat sesuatu ini, dianggap keenek, dianggap tidak ada. Saking dalamnya di dalam memahami tauhid, namanya orang yang masuk di dalam makom fana, sirno ing dalam wujude Gusti Allah, sehingga kadang-kadang justru tidak melihat dirinya sendiri. Yang ngono kuwi memangnya enek lakone makhluk sing sampai pada tahapan seperti itu ada. Ketika kita belum sampai ke sana, kita jangan sekali-kali mendustakan, jangan sekali-kali tidak percaya. Biasanya wong niku al-nasu a'da'u ma jahilu, manusia cenderung memusuhi kepada sesuatu yang mereka belum tahu. Biasanya mereka pahami malah ngentahi gitu loh. Oke, terus belajar untuk memahami, tetapi malah ngentahi. Allah, kok enek. Nah, ini adalah pepatah Arab, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia adalah cenderung memusuhi, menjadi musuh sesuatu yang mereka belum tahu. Yang belum tahu itu mestinya harus dipelajari, tapi kebanyakan manusia itu justru mengingkari dan memusuhi. Seperti orang-orang kafir itu dibilangin ada Tuhan kan ngamuk. Orang-orang jahiliyah itu dibilangin ada Tuhan kan ngamuk. Oh edan wi Muhammad kan gitu. Karena apa ya, memang ada umat jahil yang dia belum tahu dia musuhi gitu. Nah kita nggak boleh seperti itu. Ya kalau kita belum tahu, percaya aja kepada yang sudah tahu. Memang di sana itu banyak orang-orang yang menekuni tentang keilmuan yang kita nggak sempat ke situ, sehingga ketika mereka berbicara ilmu kita nggak nangkep, nggak paham, ngomong apa ngono kuwi, model ngono kuwi aja diterus-terus nih. Kita harus mengakui, oh memang ilmu saya itu baru segini. Ya kadang-kadang nggak sadar, yang nggak tahu yang gila itu saya, tapi orang lain anggap gila. Ini ada cerita ini, ada orang ana wong edan, wong stres ditambani karo dokter. Ya dokter ahli nambani wong stres. Lah wong jenenge wong edan, wong stres, akhirnya dolanan pancing nang nggone ember. Embere diweni banyu terus pancinge tinggi dolanan karo wong edan. Lotak. Ya doktere ngerti. Tekoki. Wis entuk iwak jere doktere. Wis entuk iwak bareng. Lah sing edane jawabane megale. Edan wae yo ngkaran mancing ning ember kok tekoki wis entuk iwak. Akhirnya dokternya sadar juga, iya sing edan ki ya aku tiba. Nanti sing tekok iki malah edan. Gong karuan mancing neng ember kok tekok entuk iwak. Akhirnya sadar. Anten baktu ndawuh ngeten. Sebagian ulama niku sing ngaturaken ketika melihat sesuatu dia melihat Allah. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fi.
Setiap saya melihat sesuatu, pasti saya melihat Allah di dalam sesuatu itu. Bi kudrati, melihat kekuasaan Allah, melihat hikmah Allah. Jadi dia nyantole itu melihat sesuatu itu pasti kelingan sifat kudrati Allah. Kemudian pasti ketika Allah menciptakan sesuatu pasti mengandung hikmah. Dia berpikir tentang hikmahnya sesuatu. Apa ya hikmahnya Allah menciptakan ini? Ngoten niku analisis wong-wong sing pun api-api ngoten niku, setiap melihat sesuatu tidak terbatas hanya melihat sesuatunya, tapi nyantole atine kelingan karo sifat kodrat lan iradai Gusti Allah, sekaligus husnudzon setiap yang diciptakan Allah pasti mengandung hikmah. Nah, kita kadang-kadang kan spontanitas ingkar, spontanitas enggak nerima, nyang pokok ngene kok gak ngene ae lah. Wis kadung ngene kok kon ngene. Nah, itu kan kita karena terbatas pemandangan kita tidak melihat tentang hikmah sehingga protes. Kadung sudah terjadi ini sendiri terjadinya ya juga bukan dengan sendirinya terjadi, itu seakan-akan kan tidak disengaja. Itu kan kalimat manusia, terjadi itu kan berarti tidak sengaja dijadi. Padahal Allah sengaja membuat. Kalau enggak mungkin refleks, gak nyejo aku ngono, enggak mungkin. Tapi kita sering mengatakan sesuatu terjadi, bukan terjadi tapi dijadikan. Kalau terjadi berarti tidak ada rencana, padahal semua itu direncanakan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang ada itu tanpa melalui rencana Allah. Cuma manusia akan melihatnya hanya dirinya. Katanya terjadi. Kenapa ini terjadi? Tentunya tidak harus terjadi. Lah, ini kan model pikiran manusia nggak tembus dengan Allah. Mestinya harus tidak terjadi. Wong karena sudah terjadi kok mestinya tidak harus terjadi. Ya mestinya harus terjadi, memang itu sudah terjadi. Jangan dibalik. Kita akan bingung dibuat oleh pikiran kita sendiri karena sudah terjadi, mestinya tidak, setidaknya harus tidak terjadi. Mestinya kudune gak ngene iki, tapi kok ngene iki nyapa? Ya pancen kudune ngono kuwi. Kok bingung sampean. Wis ngono kok kudune gak ngono kan bingung to. Kudune gak ngene. Lah piye? Karena wis ngono kok kudune gak ngene, itu kan berarti arep ngatur Gusti Allah. Nah, kita kadang-kadang tidak terasa masuk dalam kotak yang seakan-akan menyalahkan Allah, ikut mengatur sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah dengan kata-kata yang kita nggak sadari. Seperti ngoten niku, mestinya nggak harus terjadi seperti ini, tapi kenapa terjadi? Ya sudah, itu sudah terjadi. Ya itulah yang terjadi, itu sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita kemudian menyadari bahwa itu bukan terjadi dengan sendirinya, bahwa itu terjadi karena memang dijadikan oleh Allah, dan kemudian kita mempelajari apa hikmah di balik sesuatu yang terjadi. Nah, ini yang mesti harus seperti itu. Mempelajari apa hikmah yang di balik apa yang diciptakan atau yang terjadi sesuatu itu. Oke, muga-muga kula jenengan gak bolak-balik muni sakjane kudune gak ngene tapi ngene wi maknane melok-melok apa? Melok-melok ngatur Gusti Allah. Kok pinter menir mangsamu apa pinter awakmu timbangane Gusti Allah kan gitu. Cuman karena enggak ngerasa, enggak kroso muni ngono kuwi ada indikasi seakan mengatur Allah itu enggak terasa. Kenapa? Kita tidak berpikir lebih jauh dari itu. Hadirin, muga-muga niki belajar merenung bisa melihat sesuatu sesuai dengan porsi kita dan bisa mengambil sebuah hikmah apa yang terjadi dan menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang ada itu pasti sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita melihat sesuatu bisa tembus, bisa merasa bahwa sesuatu yang ada ini pasti diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katen mugi-mugi manfaat maslahah
fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah.